Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Laqad sadaqa qawluhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihatu lima quri'at lah. Allahumma inna naqra'uha ta'abbudan liqada'il hajat min hawaijid dunya wal akhirah wa li taghfiri sayyi'at wal khati'at wal dhunub wa li satril uyub min uyubid dunya wal akhirah wa li jalbil arzaqi siyah wa ma'nawiyah dhahiriyah wa batiniyah fi dini wa dunya wal akhirah wa uluman laduniyah wa ulumin laduniyah auladin salihin wa banat salihat min ahlil qaram wal istiqamah fi dini wa dunya wal akhirah wa anna Allah yarzuquna al-futuh wal manuh wa rusuh wa saluhul jasad wa ruh wa taubatan nasuh wa anna Allah yarzuquna husnal khatimah bi khair wa lutuf wa afiyah wa suhulah wa jamalah ala syahadah wa ibadah ala tilka niyat wa likulliyatin salihah wa ala kulli ma nama bihi aslatuna salihun wa ajdaduna salihun bisirin nabi wa bisiri alin nabi wa bisiri wa bihaqqi karamati suratil fatihah wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fili wa walidil muslimin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi qaddara li sayyidina Bilal hina yu'adzina fi salati subuh as-salatu khairum minan naum. Asyhadu an la ilaha illallah al-hayyul qayyum wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan sahibal ulum. Allahumma salli wa sallim wa qarrim azim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin alladzi zikruhu yuzilul humum wa ala alihi wa ashabihi bi'adadin nujum. Amma ba'du. Muhammadun basyarun laqal basyar bal huwa yaqutun bainal hajar. Yang ulun muliakan para habaib, para guru-guru agama, tokoh masyarakat, hadirin wal hadirat, khashi'in wal khashi'at rahimakumullah. Puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam hari ini dengan taufik hidayahnya kita bersama-sama bisa berkumpul, beriktikaf di satu tempat, di mana tempat ini dibikin untuk mengundang turunnya rahmat-rahmat Allah Subhanahu wa taala. Besar harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dan keluarga diberikan Allah Subhanahu wa taala senantiasa bimbingan sehingga kita selalu berada di dalam kelurusan, selamat di dunia dan selamat di akhirat. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam selalu kita pasrahkan dan haturkan ke pangkuan junjungan kita Nabi besar Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta keluarga, kerabat, sahabat, pengikut beliau tabi'in ila yaumiddin. Khashi'in wa khashi'at rahimakumullah. Sebagaimana kita ketahui di minggu yang lalu, bahwa salat atau sembahyang ini adalah afdalul ibadah, paling afdal, paling istimewa dari segala ibadah-ibadah yang lain. Kenapa istimewa?
Karena sholat inilah satu-satunya tempat untuk seorang hamba yang langsung berhubungan dengan Sang Penciptanya. Kalau puasa, itu kada berhubungan dengan Allah Sang Pencipta, tapi berhadapan dengan nafsu syahwat. Kalau perang fisabilillah adalah merupakan suatu ibadah, tapi perang fisabilillah pun bukan langsung berhadapan dengan Allah, tapi berhadapan dengan kafir Quraisy atau orang-orang kafir yang menyerang dan memusuhi umat Islam. Begitu pula zakat. Zakat adalah merupakan satu ibadah, tapi zakat bukan langsung berhubungan dengan Allah, tapi zakat berhubungan tetap dengan makhluk Allah, yaitu asnafus samaniyah, gulungan yang 8, dan gulungan yang 8 itu pun adalah makhluk-makhluk Allah. Haji adalah merupakan ibadah yang sangat penting, dan haji pun tidak langsung berhubungan dengan Allah, tapi juga berhubungan dengan nafsu syahwatnya. Tidak boleh rafas, tidak boleh pusuk, dan rafas dan pusuk itu pun berhubungan dengan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya zakat kan dituntut khusyuk, karena zakat berhubungan dengan makhluk. Haji tidak dituntut khusyuk, karena haji pun berhubungan dengan makhluk. Puasa tidak dituntut khusyuk. Kenapa? Karena puasa pun berhubungan dengan nafsu syahwat. Tapi salat dituntut untuk khusyuk, karena salat adalah merupakan hubungan hamba dengan makhluknya. Makanya para ulama menyimpulkan bahwa khusyuk di dalam salat ini adalah merupakan ruh dari salat itu sendiri. Orang yang salatnya tidak khusyuk, maka salat itu tidak punya ruh. Kalau tidak punya ruh di dalam salat itu, maka salat itu pun tidak dihargai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pian yang hadir ini nah, berharga sebagai tukang, umpama sebagai tukang gawian. Kenapa? Karena pian masih beruh. Burung berharga. Kenapa burung ini jadi berharga? Karena burung itu berharga karena memiliki ruh di dalamnya. Ayam berharga, sapi berharga. Kenapa? Karena sapi itu dan ayam itu memiliki ruh. Kalau sudah ruhnya hilang dari ayam atau sapi itu, maka ayam dan sapi itu pun kehilangan harganya. Demikian pula salat yang kita lakukan. Kalau kita tidak melakukannya dengan khusyuk, maka salat itu tidak berharga. Kalau salat itu sudah tidak berharga, maka mana mungkin salat itu bisa mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Khasyiin wal khasyiat rahimakumullah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man lam tanhahu salatuhu anil fahsya'i wal munkar, lam yazdad minallahi illa bu'da." Siapa sembahyangnya yang ia lakukan, kapasitasnya kada mampu mencegah seseorang dari fahsya dan mungkar, maka salat yang dilakukan orang itu bukan tambah dekat dengan Allah, tapi tambah jauh dengan Allah. Apa gerang fahsya itu? Fahsya itu ujar ulama, qaulun au fi'lun fihi ma sayyi'ah. Perkataan atau perbuatan yang di dalam perkataan dan perbuatan itu mengandung kejahatan, itu fahsya. Makanya oleh para ulama mengetahui sembahyang subuh tadi kita diterima atau kada, periksa himbah sembahyang subuh. Apa ada perbuatan keji dan mungkar yang kita lakukan?
sampai ke duhur. Bila antara subuh lawan duhur ini ada fahsya, ada perbuatan atau perkataan yang jahat, itu pertanda subuhnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa gerang mungkar itu? Para ulama menjelaskan, namanya mungkar itu adalah sesuatu yakrahuhu syariah, yang membenci oleh syariat, walam tardahu wal muslimun, dan syariat pun tidak menyukai perbuatan atau perkataan itu, dan juga orang muslimin. Itulah kemungkaran. Dusta syariat kada katuju. Nah, lalu ini berdusta, maka dustanya itu adalah sebuah kemungkaran. Ini pertanda bahwa salat subuhnya apabila dilakukannya jam 9 siang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah kenapa pentingnya kita berkumpul di tempat ini setiap malam Sabtu untuk membina agar salat kita ini bisa khusyuk, dan pada gilirannya kita akan tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa gerang khusyuk di dalam sembahyang itu? Oleh para ulama, khusyuk di dalam sembahyang itu adalah sukunul jawarih ma'a huduril qalbi. Di ketika ia melakukan salat, tenang anggota tubuhnya. Dan yang kedua, wa huduril qalbi, dan hatinya hadir di dalam sembahyang itu. Itulah khusyuk. Jadi anggota tubuhnya ketika berdiri tegak tenang. Umpamanya ketika berdiri tegak kada buang gail awaknya, atau batis kanannya satu tumat menggatuk ke batis kiri, nah itu kada khusyuk. Atau inya ada besi sisingot satu tumat memusut ke sisingot, atau satu tumat kena bagaru ke kepala. Nah ini kada sukunul jawarih. Salat orang itu tidak khusyuk. Kalau kita ikut mazhabnya Imam Hasanul Basri atau mazhabnya Imamul Ghazali, maka salat itu tidak sah. Nah kalau kada sah, wajib diulang. Nah tapi ittifaq para ulama, sepakat para ulama bahwa khusyuk itu bukan termasuk rukun salat. Artinya orang yang kada khusyuk, salatnya sah, tapi ketiadaan pahala. Nah kada berpahala. Jadi pahala berdirinya hilang deh nak. Amunnya sambahyang. Nah jadinya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah ini pahala berdirinya sudah hilang. Kenapa? Karena di dalam berdiri tegaknya ini kada khusyuk. Nah, hudurul qalbi pang macam apa? Karena bukan hanya tenangnya anggota tubuh ketika salat, tapi hudurul qalbi, hatinya pun hadir. Berapa banyak kayaknya orang yang berdiri salat, tenang salatnya, tapi hatinya tak ke pasar. Berapa banyak muntungnya kayak nama ucap Bismillahirrahmanirrahim, tapi hatinya keluar dari makna Bismillahirrahmanirrahim.
Makna hudurul qalbi itu Allah yatafakkara. Jangan sampai memikirkan yang lain. Illa, kecuali pikirannya, ini makna hadir. Fi makna ma yaquluhu, pada makna apa yang diucapkannya. Min qiraatin, baik yang diucapkannya itu bacaan Al-Quran, au zikrin, atau zikir, au du'ain, atau doa. Jadi ketika ingin membaca Bismillahirrahmanirrahim, hatinya itu tidak keluar dari memikirkan makna Bismillahirrahmanirrahim. Nah, inilah pentingnya buku ini dibagi supaya kita memahami maknanya. Karena sekurang-kurang khusyuk, muntungnya membaca Bismillahirrahmanirrahim, hatinya menerjemahkan Bismillahirrahmanirrahim itu. Ini khusyuk nang awam. Nah, ketika ia membaca Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi ketika ruku, maka hatinya tidak keluar dari memikirkan, menghadirkan makna Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi. Nah, jadi kalau ingin membaca Bismillahirrahmanirrahim, itu kan maknanya tuh dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Lalu pikirannya ketika itu hadir memikirkan disiksa oleh Allah. Nah, ini kada khusyuk juga. Kenapa? Karena Bismillahirrahmanirrahim kada ada sangkut pautnya dengan siksaan Allah. Makanya ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man laqiyallah wa huwa mudayyi'un lis-shalah lam ya'ba'illahu bi syai'in min hasanatihi au kama qala na'udzubillahi min dzalik. Siapa meninggal dunia habis umurnya, mati, sedangkan dia dalam keadaan mudayyi'un lis-shalah, tidak memperhatikan salatnya. Ini salat tapi kadang memperhatikan salatnya selama ini. Bagaimana berdiri tegak itu sebenarnya, walaupun kita kadang membicarakan hukum fikihnya. Berdiri tegak itu ketika kita takbir, itu kada sah mengucap Allahu Akbar kalau kita belum berdiri tegak. Kayak apa berdiri tegak itu? Ketika tulang punggung kita ini rata. Kalaunya memang kada berpenyakit bungkuk. Nah, kayak apa rata itu? Nah, tegak. Kalau kita masih kayak ini, padahal kita kayak ini, Allah. Nah, berarti kita belum berdiri tegak. Takbiratul ihram kita hukum fikih tidak sah. Nah, ini kayaknya yang kita bicarakan juga. Kita membicarakan memahami makna. Ini masuk di dalam khusyuk, di mana Allah yatafakkara illa, kecuali dia itu yafhamu bi makna ma yaqulu min qiraatin au zikrin au du'ain. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, memang ittifaq para ulama, khusyuk ini kada wajib, bukan rukun. Artinya mulai Allahu Akbar kita sudah ingat Allah sampai salam, kada ada yang lain kita ingatkan, kada wajib itu.
Karena kita kada mungkin untuk itu. Kenapa? Karena hati kita ini bernama qalb, yaitu berbulak-balik. Tapi yang kita kehendaki, kita ini khusyuk di puin-puinnya. Nang kacang di mana? Di puinnya rukun qauli. Berapa rukun qauli itu? Pertama, takbir. Jangan kemana-mana. Kita harus memahami makna Allahu Akbar. Nang di dalam Allahu Akbar ketika takbiratul ihram itu sudah simpun hadir sahajaku sembahyang fardu apa? Makanya para ulama itu mengumpulkan sunat-sunat dalam sembahyang ini. Ada yang menyatakan 500. Ini sunat di dalam melakukan salat 500 sunatnya. Ada yang menghitung 800. Ada yang menghitung berapa? 1000 macam sunat ketika kita melakukan salat. Bayangkan kalau kita ini khusyuk melakukan salat. Pasti merubah karakter kita. Pasti merubah sifat kita. Kenapa saat ini kita masih belum berubah? Kita masih ada kata-kata fahsya, kita masih ada perlakuan fahsya, masih ada perlakuan mungkar. Jawabannya satu, salat kita belum benar. Jamaah yang dirahmati oleh Allah. Jadi khusyuk kita ini di dalam takbir, ini rukun qauli. Ketika mengatakan Allahu Akbar, di dalam situ sudah termasuk hadir sahajaku sembahyang fardu apa? Pasat ta'arta'in. Sudah. Dan ketika itu pikiran kita terfokus di mana? Di kebesaran Allah. Allahu Akbar. Allah saja yang maha besar. Kalau ujar Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddinnya, di ketika itu mulutnya mengatakan Allahu Akbar, hatinya masih ada yang lebih besar dari Allah. Tahatarun azim, orang itu di dalam bahaya yang besar. Jikalau tidak baik sangka kepada Allah yang pemurah, atau Allah akan mengampuni dosa itu ketika dia mengucap Allahu Akbar, di dalam hatinya masih ada yang lebih besar dari Allah. Coba kita tarik selama ini kita sembahyang. Adakah ketika kita membaca Allahu Akbar, di luar dari Allah itu kecil? Allah lah yang maha besar. Maha besar bagaimana? Maha besar dari apa yang selama ini kita bayangkan. Itulah Allah. Jadi ketika kita sudah mengatakan Allahu Akbar, musibah apapun yang saat itu kita hadapi kecil di dalam jiwa kita. Lepas berataan. Kenapa? Karena di saat itu kita sudah berhadapan dengan Allah di dalam maknawinya. Masalah angkatan tangannya ini kada kita bahas. Karena itu membicarakan fikih. Coba kaina kita disambai yang sunat dulu latihannya. Hadirkan hati sebelum mengucapkan takbiratul ihram, bahwa aku akan menghadap Allah yang maha besar. Makanya hanya manusia, hanya orang-orang yang beriman yang diperkenankan memakai kalimat Allahu Akbar.
dengan kalimat Allahu Akbar yang kita baca berulang-ulang. Kalau kita salat ini 2 rakaat, itu Allahu Akbar yang kita ucapkan itu 12 kali. Bayangkan kalau kita menjiwai. Ini cuma 2 rakaat. Umpama sampai yang subuh 12 kali. Allahu Akbar. 1. Ketika hendak ruku, Allahu Akbar. 2. Ketika kita turun dari sujud, Allahu Akbar. 3. Ketika bangkit dari sujud, Allahu Akbar. 4. Ketika sujud lagi, Allahu Akbar. 5. Bangun dari sujud, Allahu Akbar. 6. Allahu Akbar. Ruku, Allahu Akbar. Sujud. 8. Allahu Akbar, duduk antara 2 sujud. 9. Allahu Akbar. Berapa? 10. Allahu Akbar. 11. Luar biasa. Mudah-mudahan Allah memberikan kita pemahaman tentang Allahu Akbar. Jadi kita sudah mengikrarkan ketika kita salat di luar dari Allah kecil. Dan ketika itu kita mulai sombong kepada siapapun. Tapi sombong menyombongkan Allah. Makanya ketika sudah demikian rupa tertanam di dalam jiwa orang yang salat, jiwa orang yang selalu mengakbarkan Allah. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikepung oleh kafir Quraisy untuk dibunuh di Gua Tur, beliau mampu berkata, la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Kenapa? Karena yang di luar dari Allah hukumnya kecil. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, ini rukun kauliknya perlu khusyuk. Ada boleh kena Allahu Akbar, ada ada makna Allahu Akbarnya, ada ada menggetarkan hatinya. Berarti Allahu Akbarnya tidak khusyuk, maka Allahu Akbarnya itu sah tapi tidak mendatangkan pahala. Disambung pulang hingga Allahu Akbar. Kita baca Allahu Akbar kabira. Coba kita lihati maknanya. Di dalam buku yang kita ikuti. Halaman 12. Allahu Akbaru kabira. Artinya, nah ini, nang ini kada keluar dari memikirkan makna apa yang diucapkannya. Dan ini adalah min kiraatin au zikrin au duain. Salat itu tidak terlepas dari 3 hal. Kiraatin, bacaan, zikrin, zikir, doa, berdoa. Ini tidak terlepas dari 3 hal ini. Dan ini dituntut khusyuk kalau hendak sah dan mendatangkan pahala. Harus tahu maknanya ini dihafali. Allah maha besar, maha kebesaran. Jadi ketika membaca Allahu Akbaru kabira, dalam hati kita menerjemahkan yang kita ucapkan, Allah maha besar, maha kebesaran.
Nah, kalau kita mau ucapkan Allahu Akbar kabira, hati kita asandal. Hati kita keluar dari makna yang kita ucapkan. Berarti ketika kita membaca Allahu Akbar kabira, sah bacaannya, tapi kehilangan pahalanya. Nah, kalau sudah kehilangan pahalanya, berarti salat kita sudah kehilangan ruhnya. Di mana pintangan hilang ruhnya? Di Allahu Akbar kabira. Nah, ketika itu bisa muncul kayaknya. Ketika kita membaca Allahu Akbar kabira, nang ini oleh para ulama dihitung. Kalau dibacanya setiap kali sembahyang 5 kali, dibacanya setiap sembahyang, sedangkan sembahyang fardu ini 5 kali, maka 5 dikali 360. Ini bacaannya Allahu Akbar kabira ini tadi. Kalau dengan jiwa dan pemahaman yang khusyuk, dibaca 5 kali di dalam sehari semalam, dikali 360 hari 1 tahun, di luar dari orang haid inilah, maka itu bacaan berulang kita lakukan sebanyak 1825 kali. Bayangkan, kenapa ini kita masih kada terbentuk di dalam sikap keseharian kita, masih ada lagi yang kita besarkan selain Allah. Allahu Akbar kabira. Kalau sudah Allah yang maha besar, maka kalau sudah orang ini besar, besar kekuasaannya, besar pengaruhnya, besar kekayaannya, besar dalam segala hal, maka apapun pasti akan bisa diatasi oleh orang yang maha besar ini. Pian nih memiliki orang besar, besar awak aja dulu. Ampun kita ini nih orang yang besar awak nang ini, maka orang-orang yang halus-halus ada akan mampu menandingi kita. Makanya setelah itu kita sambung dengan apa? Ini ikrar kita. Walhamdulillahi katsira. Dan puji-pujian yang sebanyak-banyaknya untuk Allah semata. Berarti kita sudah berikrar lebih banyak mendapatkan nikmat Allah daripada tidak. Ini setiap hari kita sudah ikrarkan, setiap hari bahagia. Kita sudah ikrarkan setiap hari bahagia. Kenapa? Karena kita sudah menyatakan walhamdulillahi katsira. Orang yang alhamdulillah itu pasti dapat nikmat. Di mana walhamdulillahi katsiranya? Kita tarik supaya kita lebih memahami ketika membaca walhamdulillahi katsira. Andai kata kita ini nambah pandir antara satu dengan nang satu memerlukan kartu memori atau kartu handphone, berapa setiap hari kita harus bayar kepada Allah? Misalnya ulun lawan si A, bilanya bepandir perlu pulsa, maka pulsa nang si A nang ini XL, ulun simpati. Maka kita ini orang nang pamandir, mulai beisukan sampai jam 10 paman sayur kada bergerak lagi di pandiri sidin, dan tanpa bayar kepada Allah. Berapa miliar kita habiskan dalam 1 tahun untuk bayar penyampaian kalimat demi kalimat katelinga orang lain. Walhamdulillahi katsira. Atau kita tarik lagi napas kita,
Kalau pian cangkal kayaknya betakun laun orang nang bajual oksigen. Berapa sajamnya orang menarik hinak oksigen ini supaya bisa kelangsungan hidupnya ada. Berapa sajam? Kita ambil misalnya 50.000, sedangkan 24 jam waktu sehari semalaman kali 50.000 kali setahun tanpa bayar kepada Allah. Inilah walhamdulillahi katsira. Belum lagi di dalam tubuh kita tanpa mengatur denyut jantung. Belum lagi kita kada perlu membayar pandangan mata kita. Belum lagi kita kada perlu mengatur darah putih ketika kita makan, ini harus jadi darah merah dan sebagainya. Walhamdulillahi katsira. Kenapa setiap hari kalau kita sudah menyatakan ini setiap kali salat, kita selalu merasakan sedih dan menderita? Berarti salat kita belum khusyuk. Dan kita sambung lagi, wa subhanallahi bukratau wa asilah. Muntung mengucap wa subhanallahi bukratau wa asilah, hati kita menerjemahkan kalimat ini. Dan maha suci Allah pagi dan sore. Bahasa kita setiap pagi dan sore yang aku temui dalam hidupku selalu keajaiban. Selalu keajaiban. Apa nang kada ajaib? Karena setiap pagi dan sore yang berlaku datang kepada kita datang dari Allahu Akbar. Kalau kita selalu menerima sesuatu dengan ajaib karena ini datang dari Allah, maka apapun yang terjadi dalam hidup kita pasti selalu ajaib. Apa ajaib itu? Ajaib itu adalah sesuatu yang tidak kita bisa cerna dengan akal dan pikiran kita. Subhanallahi bukratau wa asila. Kalau sudah demikian, kita terjemahkan maknanya, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratau wa asila, wajjahtu wajhiya. Aku hadapkan hatiku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya, nah ini, aku hadapkan muka dalam kurung hati kepada zat Tuhanku. Tuhan yang mana? Tuhan yang mana? Lilladzi fataras samawati wal ard. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan yang menciptakan takdirku. Tuhan yang menciptakan gerak diamku. Tuhan yang menciptakan hidayah kepadaku. Tuhan yang menciptakan penderitaan kepadaku. Tuhan yang mendatangkan kebahagiaan kepadaku. Aku telah hadapkan wajah hatiku kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi. Teduh karena hati kita. Inilah yang dikehendaki oleh agama as-salatu imaduddin. Selama ini kita sembahyang, yang dikhawatirkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terjadi kepada kita. Di mana? Kam min qaimin habbuhu ta'ab
wan nasab. Berapa banyak orang yang melakukan salat, kata Rasulullah, cuma dapat bagian letih dan lelah. Kenapa? Karena kada khusyuk dalam salatnya. Nah, untuk mencapai ini, insya Allah minggu yang akan datang, apa yang perlu kita siapkan, akan kita bicarakan. Sekarang kita sudah mendapat pelajaran ketika kita takbiratul ihram di rukun qauli yang pertama. Kita sudah benar-benar dengan hati Allah yang maha besar, di luar dari Allah kecil. Allahu Akbar. Di dalam Allahu Akbar sudah mengandung fikihnya, kasat, ta'aruf, ta'yin. Tapi hati kita yang paling dalam, di luar pada Allah kecil, hatta diriku sendiri. Jamaah khasyiin wal khasyiat rahimakumullah. Lalu setelah kita hadapkan hati kita, kita iringi dengan maknanya ketika mulut kita membaca wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda. Allah, aku hadapkan muka hatiku kepada zat Tuhanku yang menjadikan langit-langit dan bumi. Hanifan muslima wa ma'ana minal musyrikin. Hanifan seluruh-seluruhnya. Di dalam tafsir dijelaskan Hanifah ini, aku berjanji tidak ingin lagi membelok kepada hal-hal kebatilan. Jadi ketika kita melakukan sebuah kebatilan, pertanda bahwa salat kita tidak diterima oleh Allah. Maka kalau salat kita ini tidak diterima oleh Allah, sedangkan salat ini pertama yang diperhitungkan oleh Allah. Kalau salatnya ini diterima, baik amalnya. Kenapa jadi amalnya baik? Karena apabila salatnya ini diterima, pasti amal yang lain baik. Kenapa orang jadi mengurangi timbangan ketika berdagang? Ini karena salatnya belum diterima oleh Allah. Kenapa orang masih mempunyai kata-kata kasar, menyakiti hati orang lain? Karena salatnya belum diterima oleh Allah. Wa in pasadat, kata Nabi, pasadat sairu amalihi. Bila salatnya rusak, tidak diterima, pasti amal yang lain pun ikut rusak, tidak diterima. Ini dibuktikan kayaknya. Perilakunya tanpa akhlak. Padahal betapa kayaknya kita bicarakan ketika ingin sujud. Bahkan ulama menyatakan, kenapa sujud ini 2 kali, tidak ruku 2 kali dalam sembahyang fardu, tidak i'tidal 2 kali, karena supaya menyatakan bahwa hamba ini adalah orang yang paling kecil, tidak punya apa-apa di hadapan Allah. Dan ini kayaknya berimbas di luar salatnya, dia menjadi orang yang rendah diri, menjadi orang yang bersahaja,
menjadi orang yang tawadhu, menjadi orang yang selalu menghargai orang lain. Ini insya Allah akan kita bicarakan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Muslimah sudah lurus, kada hendak batil lagi. Musliman, apa makna muslimah? Di dalam sini dijelaskan, aku dalam keadaan Islam. Nah, sampai di sini kayaknya pembicaraan kita. Apa orang Islam itu? Ini ikrarnya di dalam salat. Hanifah muslimah. Apa makna muslimah? Nabi menjelaskan di dalam hadisnya, al-muslimu man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Kalau engkau hendak mengetahui siapa orang Islam itu, ialah seseorang yang selamat orang lain dari kata-katanya dan perbuatannya. Orang ini salah, tapi kata-katanya membuat sakit hati orang lain. Tapi perilakunya menyebabkan kerugian kepada orang lain. Berarti dia tidak menyambung kepada Allah di dalam kalimat hanifan muslimah. Bagaimana dengan kalimat wa ma'ana minal musyrikin untuk orang yang bergerak melakukan salat yang khusyuk? Insya Allah minggu yang akan datang kita lanjutkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita khusyuan di dalam melakukan salat, wabil khusus ketika kita melakukan takbiratul ihram, mengucapkan Allahu Akbar, sehingga selain dari Allah, di dalam pikiran, di dalam hati, di dalam tindakan dan jiwa kita kecil, sehingga kita selalu berbangga hati, berbesar jiwa, dan selalu beralhamdulillah katsira di dalam keseharian kita, dan pada akhirnya kita benar-benar menghadap Allah termasuk orang-orang yang menyatakan wa subhanallahi bukratau wa asila. Amin, Allahumma amin. Demikian, ulun minta maaf atas segala kekurangan dan kehilafannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Taqabbalallahu minkum.